Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang endapan nikel laterit. Nah, endapan nikel laterit ini termasuk endapan yang ada di Indonesia, cuma keterdapatannya atau wilayah yang mempunyai endapan nikel laterit ini tidak tersebar luas, khususnya di Indonesia. Cuma ada beberapa tempat saja. Nah, nikel laterit ini hubungannya sangat erat dengan kehadiran batuan ultramafic ya, bukan ultra basa ya, tapi ultramafic, karena mineral-mineral yang terkandung itu khusus yang kaya akan olivin dan piroksen. Jadi untuk beberapa jenis batuan ultra basa tetapi tidak begitu banyak mengandung mineral olivin dan piroksen, kadang tidak bisa maksimal menghasilkan endapan nikel laterit. Nah, untuk yang pertama akan saya bahas adalah mengenai genesa. Kita tahu genesa adalah proses kejadian atau bagaimana sih terbentuknya endapan nikel laterit tersebut ya. Batuan ultramafic yang dimaksud yang bisa menghasilkan endapan nikel laterit pertama adalah peridotit, kemudian hasburkit dan dunit ya. Pengkayaannya tadi adalah mineral olivin dan piroksen. Kemudian untuk jenis batuan ubahan atau batuan metamorf yang mengandung banyak mineral olivin adalah serpentinit, karena kita tahu serpentin itu merupakan batuan yang banyak mengandung mineral ubahan olivin atau mineral yang sudah mengalami proses metamorfisme, memang berasal dari olivin dan kemudian menjadi serpentinit, sehingga batuan serpentin jenis batuan metamorf itu bisa juga menghasilkan endapan nikel laterit. Kemudian endapan nikel laterit ini merupakan hasil dari proses pelapukan yang intens sekali atau yang cukup masif terhadap jenis batuan yang saya sebutkan sebelumnya, sehingga memang lateritisasi itu maksudnya adalah lapukan dari batuan-batuan ultramafic, sehingga endapan nikel ini adalah endapan hasil lapukan dari batuan ultramafic. Kemudian nikel laterit ini menghasilkan zonasi atau suatu lapisan yang dimana membagi atau hasil pelapukan itu secara alami, kemudian membuat zonasi atau membuat lapisan secara vertikal endapan yang kaya. Pengkayaannya adalah pengkayaan unsur Ni dan Fe. Jadi untuk batuan yang sudah mengalami lapukan di bagian atas, lapisannya dia akan memperkaya unsur Fe, tetapi di bawah lapisan yang kaya akan Fe itu dia akan mengandung lapisan yang mengandung Ni atau nikel. Nah, profil nikel laterit pada slide berikutnya adalah yang biasa ditemui di kondisi di beberapa penambangan yang ada di Indonesia, bahwa Afal Bardan pasti ya, kita tahu kalau lapisan yang paling atas itu adalah lapisan humus yang biasanya kaya akan unsur hara yang biasanya digunakan untuk tumbuhan untuk hidup. Kemudian di bawahnya itu biasanya lapisan yang mengandung endapan unsur Fe dan Ni, tapi secara kadar dia termasuk yang low grade ya, atau yang tidak maksimal, sehingga kadang-kadang dijadikan sebagai lapisan yang termasuk overburden saja, atau diekstrak tetapi tidak bisa menghasilkan unsur yang maksimal Fe maupun Ni-nya. Sedangkan di bawah low grade-nya tadi itu adalah namanya saprolite ore atau saprolite zone, di mana lapisan saprolite itu yang kaya akan Ni-nya. Kemudian yang paling bawah adalah yang low grade-nya. Kemudian yang paling dasar adalah biasanya ditemukan batuan bedrock atau batuan ultramafic tadi yang belum sempat lapuk, karena proses pelapukan itu bermula dari posisi batuan yang paling atas karena terimbas dari proses suhu secara fisik, secara kimia, dan
raindrop ya atau air hujan, sehingga memang model penzonaannya adalah mulai dari atas ke bawah itu lapuknya, kemudian karena air hujan terus melicingkan atau mencuci mineralisasi yang lapuk tadi, kemudian pengkayaan mineral yang lebih berat yang mempunyai berat jenis lebih berat itu berada di atas bedrocknya. Di sini juga saya mendapatkan slide terkait dengan kondisi real di lapangan, warna dari endapan laterit yang membentuk zonasi dan mempunyai perbedaan warna lapisan yang kayak Fe dan kayak Ni. Biasanya yang kayak Fe itu berwarna kecoklatan, kadang kemerahan, kekuningan, tetapi yang kayak Ni itu biasanya putih kehijauan ya. Nah, kebanyakan dari wilayah Indonesia yang potensial mengandung atau mempunyai endapan nikel laterit itu seperti di slide yang berikutnya ini adalah beberapa lokasi di Indonesia Timur khususnya ya, yang memang ada endapan nikel laterit. Contohnya di Sulawesi bagian timur, baik itu Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Tenggara. Sedangkan di Halmahera itu cuma beberapa bagian saja. Terus di beberapa pulau yang ada di peta ini, kalau tidak salah ini Pulau Weda, Weda Bay. Kemudian terus ada beberapa titik endapan yang ada di Papua, tetapi tidak begitu banyak, sehingga memang nikel di keterdapatan potensi nikel, endapan nikel khususnya nikel laterit di Indonesia itu tidak banyak. Tetapi selama ini yang kita tahu nikel kita cukup banyak ditambang, kemungkinan karena proses pelapukan yang intens sehingga lapisannya juga cukup tebal, sehingga kalau tebal dengan kandungan persentase Ni-nya yang cukup tinggi ya, kita tahu persentase Ni itu bukan sampai 100% tapi sekitar 1-2% itu sudah dikatakan ekonomis. Kemudian ada beberapa aktivitas pemboran yang dilakukan pada slide yang saya ambil dari beberapa sumber, bahwa di Halmahera di daerah Buli ternyata endapan zona laterit itu bisa mencapai puluhan meter, bahkan cukup tinggi ya ininya kadarnya kalau dilihat dari hasil analisis pemborannya. Kemudian ada yang sampai sekitar 25 meteran ya. Jadi memang ternyata di Indonesia mungkin sebaran potensi daerah nikel lateritnya tidak luas atau tidak banyak, tetapi ternyata karena tebalnya lumayan tebal ya, sehingga menjadi sangat ekonomis untuk dilakukan penambangan. Kemudian kisaran persentase kandungan Ni pada lapukan batuan tersebut, contoh yang di Halmahera ini adalah sekitar 1,7 sampai dengan 2,2. Jadi ternyata potensi atau COG-nya, cut off grade-nya suatu endapan laterit pada nikel itu cukup 1,7 sampai 2,2 itu sudah dikatakan sebagai suatu endapan yang ekonomis. Kemudian ada beberapa contoh interpretasi sayatan batuan terkait dengan endapan nikel laterit, terutama pada batuan yang membawanya, yaitu batuan ultramafic. Bisa kita lihat sendiri bahwa ada juga pembahasan terkait dengan data bor yang dilakukan di daerah Tanjung Buli, bahwa persebaran nikel laterit itu bukan seperti persebaran batubara yang relatif menerus, karena ini proses pelapukan, karena ada beberapa zona-zona yang pelapukannya tidak intens, sehingga dia membentuk semacam lensis atau lensa-lensa atau endapan-endapan yang bentuknya setempat-setempat
pengkayaannya atau pelapukan maksimalnya, sehingga proses penambangannya pun harus selektif untuk biar maksimal, karena model endapannya ini adalah endapan yang lapuk. Jadi kita mencari batuan yang lapuk, kemudian yang kaya akan nikel, kemudian dia ternyata lapukannya tidak menerus, karena kita tahu proses pelapukan itu pengaruh sekali terhadap sifat batuannya sendiri. Ya, kita tahu kalau batuan beku dan metamorf itu memang sulit sekali untuk lapuk, tidak gampang lapuk karena dia mempunyai porositas yang kecil, bahkan tidak berpori, cenderung tidak berpori, sehingga suhu, cuaca, kemudian resapan air tanah yang bisa membantu percepatan. Sehingga kalau morfologi daerahnya berupa tinggian atau perbukitan, dia akan tipis sekali endapan nikel lateritnya. Tetapi kalau posisi batuan ultramaficnya berada pada posisi yang lembah, sehingga dia relatif lebih basah dan intens pelapukannya, kemungkinan endapan nikel lateritnya akan sangat maksimal tebalnya. Kemudian nikel laterit ini juga bisa dieksplorasi menggunakan metode geofisika, karena untuk memudahkan sebenarnya mana-mana saja yang bisa ditambang, kemudian cadangan terukurnya juga bisa diinterpretasi, sehingga bila kita mau melakukan proses eksplorasi itu bisa mendapatkan data yang lebih spesifik dengan mengeluarkan dana yang lebih minim tanpa melakukan pemboran. Nah, setelah mungkin data geofisikanya baru dilakukan pemboran, sehingga bisa didapatkan data-data akurat terkait dengan potensi endapan nikel. Khusus untuk endapan nikel mungkin agak berbeda dengan mineral lain ataupun jenis bahan tambang lainnya. Jadi kita untuk mendapatkan resource atau mengukur sumber daya cadangan yang terukur, atau bahkan merupakan cadangan yang benar-benar sudah keyakinannya sudah mendekati 100%, itu kalau dilakukan pemboran itu harus jarak pemborannya dekat, bahkan kalau bisa kurang dari 50 meter, sehingga didapatkan data yang memang benar-benar akurat tadi. Karena kita tahu tadi, karena proses pelapukan, karena batuan itu tidak bisa lapuk dengan sempurna, bahkan batuan yang dekatan saja seperti Pulau Bangka itu ada yang tetap berdiri tegak, bahkan ada yang sudah gampang lapuk, bahkan sudah lepas-lepas mineralnya. Begitu juga batuan beku ultramafic maupun batuan metamorf serpentin yang benar-benar jenis batuan yang kristalin, ya, sehingga agak sulit untuk lapuk, sehingga memang zona-zonanya tidak menerus dan agak sulit untuk diinterpretasi dengan jarak lubang bor yang jauh-jauh. Ada beberapa literatur yang bisa dilihat terkait dengan nikel laterit. Saya akan memberikan juga link literatur yang bisa kalian baca. Yang pertama adalah slide yang dari saya ini merupakan hasil dari workshop Perhapi terkait dengan eksplorasi nikel. Kemudian adalah terkait keseluruhan tentang nikel laterit yang dijabarkan oleh Wahid 2009. Itu bisa dibaca dengan seksama dan bahkan lengkap sekali mengenai mineralogi sampai ke kegiatan eksplorasi, contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa dipelajari karena kita tahu di Pulau Bangka tidak terdapat endapan nikel, jadi kemungkinan agak sulit kalau kita tidak membaca literatur dengan seksama, karena untuk melihat kondisi realnya di sini tidak ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang nikel laterit. Bila mana ada pertanyaan, saya mohon untuk dapat disampaikan di
link atau di komen YouTube yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.